Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Administrasi Publik akan menjelaskan seputar teori organisasi, yaitu mengenai organisasi publik dan privat, baik dari pengertian, persamaan dan perbedaan dari kedua organisasi tersebut, dan juga contoh-contohnya. Oke, let's go. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan persamaan dari organisasi publik dan privat. Jadi, organisasi publik adalah organisasi yang terbesar yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dalam ruang lingkup negara dan mempunyai kewenangan yang absah atau terlegitimasi di bidang politik, administrasi pemerintahan, dan hukum secara terlembaga, sehingga mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya dan melayani keperluannya. Selanjutnya adalah pengertian dari organisasi privat. Jadi organisasi privat ini adalah organisasi yang juga bergerak dalam bidang pelayanan barang atau jasa, yang kepemilikannya dibedakan dari kemampuannya untuk membayar barang atau jasa tersebut menurut hukum pasar oleh satu orang atau lebih yang berorientasi pada keuntungan atau laba. Organisasi ini juga mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan atau laba sebesar-besarnya. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai persamaan dari organisasi publik dan privat. Yang pertama, keduanya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem ekonomi nasional yang secara bersama-sama menggunakan sumber daya dalam sistem ekonomi, yaitu seperti sumber daya finansial, modal, dan sumber daya manusia. Yang kedua, mempunyai pola manajemen keuangan yang sama yang dimulai dari perencanaan hingga pengendalian. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kedua sektor terikat pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari organisasi publik dengan organisasi private. Jelas sangat bisa dilihat jika keduanya sangatlah berbeda. Oke, saya akan membahas tentang organisasi publik terlebih dahulu. Organisasi publik ini memiliki tujuan melayani masyarakat tanpa membedakan status dan kedudukannya. Organisasi publik ini juga memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Organisasi publik ini tugasnya lebih kompleks dan ambigu. 2. Organisasi ini lebih banyak menghadapi masalah dalam implementasi. 3. Organisasi ini lebih memperhatikan usaha kompensasi kegagalan pasar. 4. Organisasi ini juga lebih memperhatikan bagaimana mengamankan peluang atau kapasitas yang ada. 5. Organisasi publik ini memegang standar lebih ketat dalam komitmen dan legalitas. Kemudian, organisasi private itu sendiri, yaitu organisasi yang ditujukan untuk menyediakan barang dan jasa kepada konsumen. Organisasi private ini memiliki dua lingkungan, yaitu lingkungan otorisasi dan lingkungan penciptaan nilai dalam organisasi private. Nah, itulah perbedaan dari organisasi publik dengan organisasi private yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Contoh organisasi publik adalah sekolah. Kenapa sekolah? Jadi dalam hal ini, sekolah dipandang sebagai sebuah permata untuk memenuhi kebutuhan khusus tertentu. Karena sekolah juga punya struktur organisasi, visi misi, dan sebagainya. Dan keberadaannya dapat diakses oleh publik dan juga memberikan pendidikan oleh publik. Berikutnya, contoh dari organisasi privat adalah PT Indofood. Mengapa demikian? PT Indofood mempunyai tujuan yang jelas, yaitu untuk menghasilkan atau menyediakan barang untuk mencari laba dan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk kelangsungan hidupnya.
produk yang ramai di pasaran yaitu Indomie, snack, dan berbagai minuman. Sumber dana yang diperoleh merupakan dari investor. Dari laba yang diperoleh digunakan sebagai dana selanjutnya. Dengan demikian, organisasi ini tujuan utamanya untuk mencari laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.